buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, sabda Tuhan. Dan perbaruilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam neraka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam awal Prapaskah pada hari Rabu Abu kita berjumpa dengan sabda pada bagian awal ya, bacaan Injil, jika hidup keagamaanmu ya, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sabda ini kita jumpai pada Rabu Abu, dan sekarang kita berjumpa lagi dengan sabda ini. Tentu kita senantiasa diingatkan ya, dan disadarkan selalu dalam melakukan ya kehendak Allah.
kita para murid Tuhan Yesus ya, diingatkan supaya lebih benar dari cara orang-orang Farisi dan ahli kitab melakukannya. Kan dalam masa Prapaskah kita melakukan laku rohani, dan juga terlebih pada hari ini Jumat merupakan hari wajib pantang. Maka diingatkan bagaimana dalam melakukan kehendak Allah kita harus melebihi cara orang-orang Farisi dan ahli Taurat melakukannya. Para pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli kitab ini sangat tekun, rajin dalam mempelajari Taurat Musa. Lalu bagaimana kita ini para saudara ini juga rajin, tekun mempelajari kitab suci sabda Allah dalam masa Prapaskah ini. Nah, kalau orang Farisi ahli kitab ini rajin, tekun mempelajarinya. Namun entah bagaimana mereka tidak melakukannya. Kalau melakukannya dengan sikap dan cara yang salah, atau dengan cara dan sikap yang sudah tidak memadai lagi. Penafsiran mereka terhadap Taurat terhadap sabda Tuhan ini secara lahiriah, sehingga tidak sesuai dengan maksud Allah, kehendak Allah yang sesungguhnya, sehingga tidak akan membawa orang pada kerajaan Allah. Ini yang terjadi pada orang Farisi dan ahli kitab dalam menafsirkan hukum, ditekankan segi lahiriah atau yang terkenal dengan legalistis, sehingga tidak sesuai dengan maksud Allah yang sesungguhnya, dan pasti tidak akan membawa orang manusia masuk kerajaan Allah. Saudara yang kasih, Allah baru meraja dalam kehidupan kita manusia. Kalau kita memenuhi kehendak Allah yang ada dalam Taurat Musa, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan ini ada 5 hukum Taurat, kitab Musa yang dilengkapi oleh Tuhan Yesus. Yang pertama soal pembunuhan, kedua soal zina, ketiga soal sumpah, keempat soal hukum membalas. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan.
Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tidak boleh membalas hukum kejahatan dengan kejahatan. Yang kelima, mengenai kasih kepada musuh. Sabda Tuhan ini yang akan dijelaskan pada bacaan Injil besok. Kita tidak hanya mengasihi mereka yang mengasihi kita, namun Tuhan mengendaki kita juga mengasihi musuh. Ini tuntutan yang tidak gampang ya, yang sangat radikal. Sudah dikasih, dan yang dijelaskan Tuhan Yesus, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Dan kita mendengar sabda Yesus, ajaran Tuhan Yesus, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tuntutan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita, yaitu meredam kemarahan dan mengusahakan rekonsiliasi dengan sesama sebelum hubungan kita dengan sesama itu rusak yang memuncak pada pembunuhan. Ini yang dikehendaki Tuhan Yesus kepada kita ya, harus meredam kemarahan dan mengusahakan rekonsiliasi ya dengan sesama sebelum ya, hubungan kita ya dengan orang lain itu rusak ya, retak, hancur yang memuncak ya, pada pembunuhan. Maka meredam kemarahan, mengusahakan rekonsiliasi itu wajib, bukan sunnah. Dan Tuhan Yesus memberi 3 contoh konkret. Pertama, kita para murid harus menghindari saling caci maki, menghina orang lain, merendahkan orang lain. Ini berkata kafir, berkata jahil, ini kan bentuk penghinaan, perendahan kepada orang lain, sesama kita. Dan juga tentu bisa juga menimbulkan keretakan hubungan dan memuncak pada pembunuhan. Yang kedua, hubungan yang retak ya. Ini yang kedua ini soal korban liturgis ya, tidak dapat menutupi ya, hubungan yang retak, yang pisah ya, dengan sesama. Maka kita ada kewajiban untuk membereskan hubungan yang rusak, yang retak dengan sesama ya, sebelum mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Ya, lebih penting restorasi yang retak, yang rusak, yang hancur harus dibereskan lebih dahulu ya, sebelum menghadap Allah mempersembahkan persembahan kepadanya. Dan yang ketiga ya, kita diingatkan supaya tidak berlarut-larut dalam suatu
konflik yang memuncak pada pengadilan. Ada masalah ya dengan orang lain, dengan sama ya, cepat dibereskan ya, tidak berlarut-larut, ditunda-tunda. Bahkan ada serapahan tak gawa nganti mati. Ya, tentu tidak akan diampuni oleh Tuhan kalau tidak hubungan dengan orang lain dibawa sampai mati, ya tidak berdamai, tidak dibereskan, tentu Tuhan ya tidak akan mengampuni. Saudara-saudari yang kasih, melalui sabda Tuhan ini kita diingatkan para murid Tuhan. Ya, kita tidak cukup hanya menghindari pembunuhan, namun kita harus secara aktif meredam kemarahan. Kita kan gampang marah mungkin ya, maka ini kita harus aktif meredam ya kemarahan, dan juga harus bekerja keras, mempunyai relasi yang baik, yang tepat dengan siapapun. Ini keharusan bagi kita para murid Tuhan Yesus, bagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam melakukan kehendak Allah. Kita harus melebihi cara orang Farisi dan ahli kitab melakukan. Dan kita telah mendapat pengajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Presiden kasih, masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi kita untuk berlatih ya sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Bagaimana emosi diri, emosi jiwa mungkin ya, tidak dibiarkan meledak sehingga seperti guntur ya, cepat marah, menyabar. Dan juga masa Prapaskah sebagai kesempatan yang baik kita berdamai ya, membereskan persoalan ya, mengadakan rekonsiliasi ya, dengan Allah dan juga ya kepada sesama kita, membereskan hubungan kita yang tidak beres ya dengan sesama. Ini sebagai ya, keharusan. Jangan sampai bersemboyan ya, dibawa sampai mati, dendam, kesumat dan sebagainya. Kalau ini terjadi, tentu Tuhan tidak akan mengampuni ya, dosa-dosa kita bila sebagai murid-murid Kristus yang dalam hidupnya tidak saling mengampuni.